Audio Code Like Ronald Frank Part 2. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila perlu komen di kolom komentar pendapat kalian. Silakan menikmati. Sekarang kita mulai untuk masuk ke dalam fase godlike. Basis atau dasar atau fundamental yang saya gunakan untuk menjelaskan fase godlike ini adalah satu buku dari David Hawkins. Jadi David Hawkins, seorang dokter, dia menulis buku berjudul Power versus Force. Jadi David Hawkins ini adalah seorang saintis atau peneliti ilmuwan. Dia menulis buku Power versus Force. Jadi power adalah kekuatan versus force atau paksaan. Kayak kekuatan versus paksaan. Jadi contohnya kekuatan itu adalah kekuatan itu sesuatu yang semua orang cari dan semua orang ingin kekuatan dan semua orang akan datang pada saat ada sumber kekuatan. Oke, dengan kata lain kalau kamu punya kekuatan, kamu hanya sibuk melakukan hal yang kamu ingin lakukan sendiri dan semuanya akan datang kepada kamu. Entah itu wanita, entah itu uang, entah itu apapun yang kamu inginkan. Kamu sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri, semuanya datang kepada kamu. Force atau paksaan di mana kamu memaksakan kehendak. Semuanya tidak datang kepada kamu. Kamu datang mencari-cari hal yang kamu inginkan, baik itu wanita, uang, apapun yang kamu inginkan. Apapun yang kamu inginkan, kamu mencari-cari dan memaksakan untuk mendapatkan hal tersebut. Itu force. Ya, jadi power kamu diam dan semua datang kepada kamu. Force kamu aktif mencari-cari semua yang kamu inginkan dan memaksa agar kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan tersebut. Saya berikan satu analogi. Bumi memiliki power atau kekuatan. Apa itu? Terletak di tengah-tengah bumi, di mana bumi melakukan kegiatannya sendiri, yaitu ada dua kekuatan dalam perut bumi yang saling menggesek, dan itu menjadi gravitasi. Dan gravitasi ini adalah satu kekuatan yang menarik orang ke perut bumi. Dengan kata lain, kalau kamu jatuh, kamu pasti ke bawah, lebih dekat ke perut bumi. Gravitasi itu menarik semuanya datang. Dan bumi tersebut tidak mencari-cari orang lah, mencari-cari apapun untuk dia tarik. Dia hanya melakukan kegiatannya sendiri dan semuanya datang kepada dia, jatuh ke tengah-tengah perut bumi karena tertarik gravitasi. Saking kuatnya gravitasi ini, tidak hanya benda-benda jatuh ke bawah, melainkan juga gravitasi dapat membuat bulan memiliki orbitnya sendiri mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi karena gravitasi. Oke. Nah, lalu apalagi yang lebih powerful, yang punya power lebih besar dari bumi? Matahari. Matahari memiliki daya tarik juga atau gravitasi yang membuat 9 planet mengelilingi matahari. Oke. Matahari tidak jalan-jalan mencari-cari planet, tapi planet yang mengelilingi matahari. Matahari hanya diam di tempatnya dan melakukan hal apa yang dia ingin lakukan saja, gitu. Jadi jika kamu punya power, kamu hanya melakukan hal-hal yang kamu ingin lakukan saja, misalnya main video games, mengejar passion kamu, melakukan bisnis yang kamu ingin lakukan, apapun yang kamu inginkan, passion kamu lakukan, dan wanita akan datang dengan sendirinya. Seperti itu, tanpa harus kamu bekerja keras. Bukan berarti kamu hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Kamu diam, melakukan apa yang kamu ingin lakukan saja, tanpa mengejar wanita.
Dan satu contoh untuk force atau paksaan adalah bencana alam. Kamu bisa lihat bencana alam adalah satu kekuatan juga, satu bentuk kekuatan. Namun kekuatan yang destruktif atau menghancurkan karena dia mencari-cari mangsa, mencari-cari korban. Dia tidak diam melakukan hal yang dia ingin lakukan, dia mencari-cari dan memaksa semua yang ada di depan dia untuk ikut dengan apa yang dia inginkan, dan itu menyebabkan kehancuran. Contohnya tsunami, tornado, hujan badai, semua itu adalah bentuk dari force atau paksaan. Jadi sangat jelas di sini. Kalau kamu punya power, semua datang kepada kamu. Kalau kamu memaksakan kehendak atau force, kamu akan seperti tsunami yang datang sana sini dan menghancurkan, menciptakan chaos atau kehancuran sana sini. Nah, mengejar wanita adalah satu bentuk dari force. Okay? Mengejar wanita adalah satu bentuk dari force. Jadi kamu mengejar, kamu memaksakan kehendak kamu untuk mendapatkan wanita tersebut dengan 1 juta teknik. Itu force. Namun jika kamu punya power, kamu tidak mengejar wanita, kamu diam, kamu dikejar wanita, wanita yang akan datang kepada kamu. Itu force. Dan pada saat, itu power. Dan pada saat kamu punya power, ingat, kamu punya power, kamu punya kendali. Selalu seperti itu. Kamu punya power, kamu punya kendali. Dengan kata lain apa? Jika kamu dikejar wanita, kamu tidak akan khawatir dia akan pergi, kamu tidak akan khawatir dia nanti selingkuh, kamu tidak akan khawatir ini itu. Kenapa? Karena dia yang mengejar kamu, dia juga yang akan berusaha mempertahankan cintanya kepada kamu. Pada saat kamu dapat dia yang akan menjaga relationship-nya, dia akan menjaga ikatan kamu dengan dia. Kamu tidak perlu lagi pusing dengan hal-hal yang membuat kamu pusing. Dialah yang akan mempelajari 1 juta cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kamu. Karena kamu punya power. Layaknya handphone, fitur yang paling canggih di handphone adalah baterainya. Karena apapun fitur canggih dalam handphone tersebut tidak akan berguna jika baterainya habis. Dan pada saat baterai habis, apakah kamu mencari-cari colokan listrik? Atau colokan listrik yang mencari-cari kamu? Tentu saja kamu yang mencari colokan listrik. Kenapa? Karena colokan listrik adalah power. Kamu butuh power, kamu mencari power. Jadi jika kamu punya power, wanita akan mencari kamu, wanita akan datang kepada kamu. Dan kamu selalu di posisi yang menang. Seperti itu. Dan andaikan kamu dapat wanita dan putus, itu juga karena keputusan kamu, itu juga karena apa yang kamu inginkan, itu juga karena pilihan kamu. Jadi dengan kata lain, kamu yang memutuskan dan dia yang memutuskan kamu. Seperti itu. Sedangkan pada saat kamu menggunakan force atau mengejar wanita, kamu akan menghadapi penolakan karena kamu akan memaksa. Kamu pasti tahu rasanya dipaksa, bukan? Sangat tidak enak dan kamu ingin pergi dari orang tersebut. Jadi jika kamu menggunakan force atau mengejar wanita atau memaksa, dia akan pergi. Dan andaikan kamu dapat wanita pun menggunakan force atau cara mengejar, yang memegang kontrol adalah sang wanita. Dia yang akan mengendalikan hidup dan emosi kamu. Kamu akan khawatir terus dia akan pergi, kamu akan khawatir dia selingkuh, kamu akan khawatir dia cuek. Dan kamu akan mempelajari 1001 macam cara untuk mendapatkan dan mempertahankan dia. Kamu di posisi yang lemah pada saat kamu menggunakan force atau mengejar wanita. Seperti itu. Jadi sangat jelas sekali saya jelaskan di sini apa bedanya power versus force.